Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang profesionalisme. Nah, sebagai seorang dokter nantinya dan sebagai seorang mahasiswa kedokteran, kita harus memiliki sikap profesionalisme. Nah, sehingga kita harus menanamkannya sejak kalian kuliah saat ini, ya. Nah, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Kaisar. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita absen dulu ya. Farwa Atika Prameswari, Hadir dokter. Putriwan Ashifa, Hadir dokter. M. Afizat Al-Ghifari, Hadir dokter. Cinta Azahra Bilqis, Hadir dok. Ahda Syabila Winal, Hadir dokter. terkait perilaku profesional dalam praktik dan pendekatan sebagai seorang mahasiswa kedokteran dan sebagai seorang dokter. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah definisi dan pentingnya profesionalisme dalam praktik kedokteran. Yang kedua, ada nilai-nilai dasar profesionalisme. Yang ketiga, ada pilar profesionalisme dokter untuk KKI, SKDI, dan etika Islam. Lalu perilaku profesional yang tidak profesional dalam pendidikan kedokteran, hubungan antara mahasiswa, pasien, dosen, sejawat, dan tenaga kesehatan lain, serta konsekuensi dalam pelanggaran profesionalisme dan sistem pelaporan. Sebagai seorang mahasiswa, kalian juga harus memiliki nilai profesionalisme. Jadi, profesionalisme itu tidak hanya ucuk-ucuk dimiliki ketika kalian sudah menjadi seorang dokter, tetapi dimulai saat kalian menjadi seorang mahasiswa. Oke, nah sebelum kita membahas terkait profesionalisme, saya ingin berbicara terkait etika kedokteran. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait 4 poin etika kedokteran. Ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Ada benefits, lalu ada non-benefits, lalu ada autonomi, dan yang terakhir ada justice. Oke, baik. Nah, hebat sekali ya. Tindakan apa yang akan kita lakukan kepada si pasien tersebut? Tentunya dengan informasi yang sudah lengkap terlebih dahulu terkait kondisi pasien tersebut, beberapa opsi yang akan kita lakukan, apa efeknya, apa manfaatnya, serta apa konsekuensi yang akan didapatkan dari tindakan tersebut. Nah, itu sudah kita jelaskan kepada pasien tersebut, maka pasien akan menentukan dia mau diapain. Ada yang ingat? Deh. Izin dok menjawab. Iya, silakan. Beneficiary itu penyediaan layanan harus berusaha meningkatkan kesehatan pasien atau melakukan yang paling baik untuk pasien dalam setiap situasi. Dari berbagai opsi yang kita miliki, yang umumnya baik, kita wajib memberikan yang terbaik untuk si pasien tersebut. Lalu ada non-maleficent, jadi tidak membahayakan, menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian pasien. Ya, jadi apapun tindakan yang kita berikan kepada pasien, pastikan itu tidak membahayakan pasien. Ya. Lalu justice. Nah, justice ini apa? Keadilan. Jadi kita sebagai seorang dokter atau penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang seadil-adilnya. Mau itu pasien kalian laki-laki, perempuan, agamanya berbeda dengan kalian, rasnya berbeda, kalian wajib melayani dengan baik, dengan seadil-adilnya. Lalu tadi kita membahas tentang informed consent. Apa sih informed consent itu? Menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan Oke, silakan. menjelaskan kepada pasien tentang apa tindakan yang akan dilakukan serta resiko dan juga tata cara pelaksanaan dari tindakan tersebut. Ya, bagus sekali. Jadi ketika kita sebagai seorang dokter, kita wajib melakukan kepada pasien tersebut. Tujuan dari informed consent ini untuk melindungi siapa? Melindungi pasien atau melindungi kita sebagai seorang dokter? Melindungi kita. Kedua-duanya. Jadi pasien terlindungi,
ya kita sebagai dokter nggak ucuk-ucuk suka kita melakukan tindakan ke pasien. Pasien terlindungi karena dia sudah bersedia. Nah kita juga terlindungi karena kita sudah meminta persetujuannya, gitu ya. Nah informed consent ini ada express consent dan ada implied consent. Express consent itu informed consent yang diekspresikan, disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Ya, secara lisan biasanya ibu permisi saya dokter Gaby, dokter petugas kali ini kita akan melakukan tindakan ini. Tujuannya adalah untuk ini berdasarkan indikasi ibu. Kira-kira kalau ibu bersedia untuk melakukan tindakan tersebut, nah itu adalah yang disampaikan secara lisan. Nah, cara tertulis gimana? Nah, lalu informed consent tertulis ini pada tindakan yang invasif dan wajib diisi oleh siapa? Yang tertulis ini. Si pasiennya boleh, ya, kalau pasiennya sadar, kalau pasiennya tidak sadar mungkin boleh dengan walinya, atau pada pasien berusia lebih dari 21 tahun, atau pasien di bawah 21 tahun tapi sudah menikah, dia boleh mengisi informed consent. Berdasarkan Undang-Undang Permenkes 585 Pasal 994, nah pada keadaan darurat kalian wajib menolong pasien tersebut. Nah benar juga yang disampaikan oleh Rai, untuk melindungi kita tetap harus ada saksi yang menyaksikan. Tersebut pasiennya udah naik ke atas tempat tidur, ya, tanpa kalian suruh, atau pasien sudah di atas tempat tidur, pasiennya buka bajunya sendiri. Nah itu berarti pasiennya kan mengizinkan kalian, tapi aman ya, di awal kalian tetap harus menyampaikan informed consent, gitu ya. Membahas tentang profesionalisme. Jadi tadi sudah paham ya terkait etika kedokteran. Nah itu adalah rambu-rambu kita dalam menjalankan profesionalisme kedokteran. Jadi tanpa adanya etika tersebut, profesionalisme kita juga mentah lagi, nggak ada yang melindungi kita, gitu ya. Nah profesionalisme adalah kompetensi utama yang wajib dikuasai oleh dokter. Nah ini membutuhkan penguasaan, pengetahuan, keterampilan klinis dan kebiasaan serta perilaku yang tepat. Jadi tidak hanya sebagai seorang dokter yang pintar dan kompeten saja, tetapi modal sebagai seorang dokter kita juga harus profesional. Profesional ini dibuktikan dengan apa? Dengan sikap keseharian kalian. Ya. Definisi umumnya apa? Kemampuan menguasai keterampilan, sikap profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Ini apa artinya? Ketika kita tidak mengutamakan kepentingan pribadi dulu, jadi kita mengutamakan kepentingan masyarakat umum dulu. Lalu kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan kalian sebagai seorang dokter. Nah ini sudah tertuang dalam standar kompetensi dokter. Jadi kalian jadi seorang dokter udah harus ada nih modal minimal yang harus kalian miliki di SKDI. Lalu ada kejujuran dan ada integritas. Integritas ini berhubungan dengan apa? Konsistensi kalian dalam bersikap baik setiap harinya. Profesionalisme itu kalian jadinya kayak robotnya aja tanpa adanya humanisme, gitu ya. Nah dia memenuhi harapan pasien dan publik seperti menjaga kompetensi, jujur, menghormati kerahasiaan, menghindari hubungan yang tidak pantas dan bertanggung jawab. Lalu humanisme itu gimana? Cara menjadi seorang dokter, nyawanya seorang dokter ada di humanisme. Dari perkuliahan tadi dan poster yang sudah kalian lakukan, kira-kira apa ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan perkuliahan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait regulasi etik di dunia kedokteran. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.